Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anita Mesari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu bersama untuk membahas salah satu contoh soal dalam materi turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Nah, bagaimanakah contoh soalnya? Langsung saja kita lihat videonya. Nah, jadi di sini kita sudah punya satu contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah Y sama dengan cosec X plus sec X per sec X dikali cosec X. Itu adalah Y awalnya, dan di sini pada soal ini meminta untuk turunan dari 2022 dari soal ini. Nah, jadi pertama-tamanya sebelum kita mencari turunannya ke 2022, kita cari turunannya dari angka ini terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan Y-nya terlebih dahulu, kita abaikan ininya terlebih dahulu. Dan sebelum itu kita perlu mengingat bahwasanya tingkatan dari turunan dari fungsi trigonometri ini ada 4. Jadi kita tulis terlebih dahulu agar nantinya kita mudah untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Bisa kita tulis di sini. Yang pertama adalah sin, lalu ada cos, lalu ada men sin, dan juga yang terakhir adalah men cos. Jadi tabel turunannya hanya ada 4 ini saja, sin, cos, men sin, dan juga men cos. Jadi selamanya akan seperti itu terus, hanya ada 4 untuk turunan fungsi trigonometri ini. Nah, kita lanjutkan pada soal yang awal ini. Kita rubah Y-nya terlebih dahulu. Kita turunkan Y-nya terlebih dahulu, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya cara cepat untuk teman-teman mengetahui turunan dari cosec, turunan dari sec, seperti ini. Jadi cara cepatnya adalah untuk mencari turunannya ini, bahwasanya ini adalah bukan lagi sin cos, ini sudah cosec dan juga sec. Pasti turunnya adalah, kita tulis di sini, pasti turunnya adalah satu per angka berapa gitu nanti ya. Jadi 1 per tanda tanya gitu, kita tulis tanda tanya di sini. Nah, kita untuk mengetahui tanda tanyanya ini, kita bisa mengetahuinya dengan cara kita cari huruf ketiga dari bilangan ini. Seumpama ini kan adalah cosec. Nah, kita cari huruf ketiganya. 1, 2, 3. Nah, huruf ketiganya adalah S, berarti nantinya adalah sin. Nah, kalau seumpama sec, huruf ketiganya adalah C, berarti cos. Nah, itu adalah sedikit cara cepat untuk kita mudah menghafalkannya turunan dari bagian-bagian dari cosec, sec, atau kotan. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwasanya turunan dari cosec X sama dengan 1 per sin X ditambah turunan dari sec X sama dengan 1 per cos X. Lalu dibagi sama seperti ini. Lalu yang di bawah juga kita turunkan. Sec X turunannya sama dengan cos X dikali 1 per sin X. Nah, seperti ini ya bunyi soalnya. Lalu ini kan di sini ada pembagian ya. Agar kita bisa lebih mudah untuk mengerjakannya, si pembagian ini kita jadikan perkalian, dan nantinya setelah kita jadikan perkalian, kubu kedua di sini, kubu kedua ini nantinya akan kita balik. Jadi perperaannya ini kita balik, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Kita lanjutkan. Yang atas tetap sin X ditambah 1 per cos X. Lalu ini kan dikali ya. Dikali di sini saya tulis dengan tanda X. Nah, ini kita balik. Cos X per 1 dikali sin X per 1. Ini sin ya. Nah, untuk memudahnya kita kasih tanda kurung biar lebih terlihat perbedaannya. Lalu ini agar lebih mudah untuk melihat soalnya, ini bisa kita rubah seperti ini.
untuk memudahkan kita dalam proses pengerjaan saja ya ini. Seperti ini. Lalu ini kita jadikan seperti ini. Kita kalikan. Kalau seumpamakin ini yang di sini mau dikalikan juga boleh, cuman saya memakainya yang seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti yang seperti ini atau ini juga dikalikannya ya. Lalu ini kita kerjakan ya. Berarti kan ini di sini sama halnya dengan seperti ini. Ini sama dengan 2 ini dikali dengan ini. Nah, sedangkan di sini masih sendiri-sendiri, berarti kan sama dengan ini dikali ini dan ini dikali ini. Maka dari itu kita kerjakan ini dikali ini dikali ini dulu ya, teman-teman. Ini. Nah, 1 dikali cos X dikali sin X sama dengan cos X dikali sin X per sin X dikali 1 sama dengan sin X ditambah ya. Lalu kita yang kubu ini kita kalikan dengan ini juga. 1 dikali cos X dikali sin X sama juga cos X dikali sin X. Lalu cos X dikali 1 sama dengan cos X. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita temukan seperti ini bisa kita coret-coret. Ini sin X dengan sin X, cos X kita coret dengan cos X, dan akhirnya kita temukan jawabannya adalah cos X per sin X. Nah, cos X dikali sin X. Lalu kita untuk memudahkannya, setelah kita ketemu ininya secara sederhana, sudah kita turunkan, lalu kita kembali kepada soal yang diminta. Yang diminta pada soal adalah turunan ke 2022. Jadi untuk memudahkannya, kita tulis lebih dulu ya. Turunan ke 2022 sama dengan, nah di sini karena sudah kita tahu di sini, kita kembali ke tabel ini, tabel tetapnya. Jadi di sini mau bagaimanapun itu kelipatannya akan selalu nantinya 4. Jadi seumpama ini adalah turunan 1, turunan 2, turunan 3, turunan 4. Kita mencari turunan kelimanya, kita nggak harus bingung kemana-mana ini ya. Jadi untuk turunan kelimanya akan kembali lagi ke 1. Nah, jadi kita pakai konsep kelipatan di sini. Jadi kita cari kelipatannya dari 4 ini. Kita cari faktornya dari 2022 untuk mengetahui kelipatannya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ngitung 1 per 1 2020 ini 2 ini karena juga kelamaan. Jadi kita pakai konsep kelipatan yang hasilnya nanti sama saja. Jadi kita cari faktornya terlebih dahulu untuk mengetahui kelipatannya. Jadi berarti di sini 2022 dibagi, ini adalah tabelnya dari sini kita tahu kelipatannya adalah 4. Jadi kita cari faktornya 4 adalah di sini ketemu 505 dan juga sisa 2. Yang sisa ini alangkah lebih baiknya apabila kita tulis sisa saja, jangan sampai ditulis koma, karena nantinya akan membingungkan kita untuk melanjutkan bagaimana ke penerusan dari penurunan ini. Jadi kita ketahui bahwasanya angka ini saya kotak. Nah, angka terakhir ini apabila kita turunkan sebanyak 2022 akan terjadi 505 kali penurunan dengan dengan massa yang sama, semuanya faktor dari 4. Jadi diturunkan perputarannya itu sama saja, seumpama sin dari sin di sini ada cos di sini ya. Cos berarti penurunan dari cos sampai ke cos lagi itu sampai 505 kali. Jadi kita nggak perlu menghitungnya kembali, kita hanya menghitung sisanya saja. Nih, sisanya adalah 2. Berarti dia itu berputar sama seperti ini sebanyak 505 kali, namun perlu diturunkan lagi sebanyak 2 kali. Jadi diturunkan 2 kali karena 2022 ini ditarik faktornya dari 4 ini adalah sisa 2. Jadi kita bisa menghitungnya kembali di sini. Kita tulis ini dulu ya, kita tulis di sini cos X dikali sin X. Nah, ini adalah
turunan dari 2020 ya. Berarti ini adalah Y 2020. Nah, lalu kita turunkan lagi Y 2021. Atau biar kita mudah, kita bayangkan saja ini sebagai Y aksen. Kita lanjutkan di sini. Y aksen sama dengan, nah kita turunkan cos X, penurunannya menjadi cos. Di sini kita bisa lihat min sin X dikali sin, penurunannya adalah cos X. Nah ini adalah penurunan pertamanya, masih 2021. Kita perlu ke 2022 ya. Y 2022 kita bayangkan menjadi Y aksen. Y aksen sama dengan, nah kita turunkan lagi nih Y aksennya, min sin, turunannya menjadi min cos X dikali cos, turunannya adalah min sin X. Nah jadi turunan ke 2022 nya kita sudah mendapatkannya, bahwa hasilnya adalah min cos X dikali min sin X. Nah jadi ini adalah pembahasan dari saya mengenai satu contoh soal dalam turunan fungsi trigonometri. Jadi, nah itu tadi satu contoh pembahasan soal dalam materi turunan fungsi trigonometri. Bagaimana nih? Saya tadi ngejelasinnya masih belibet atau mungkin terlalu cepat, atau mungkin masih kurang mudah untuk dipahami. Nah, jadi teman-teman nih ya, buat teman-teman yang mungkin kurang paham dalam penjelasan video kali ini, teman-teman bisa mencari sumber-sumber lain, mungkin bisa di Zenius, atau bisa di Collearn, atau dari sumber-sumber yang lainnya yang bisa menjelaskan mungkin melalui video yang biasanya bisa menyampaikan dengan lebih mudah untuk diterima pada kita semua, apalagi kalau dengan video. Nah, jadi itu tadi sekedar video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.